warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Iya dong, sehat Bu. Semangat. Walaupun lapar-lapar, rekam video tetap jalan. Tapi gak lapar kok, cuman aus kalau puasa ya. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengupas tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Apa saja 7 golongan ini? Ya, di hadis diterangkan. Yang pertama adalah seseorang yang tumbuh dalam agama. Dia hidup dibesarkan oleh keluarga yang paham tentang agama, diajarkan bagaimana pentingnya agama untuk bekal kehidupan kita, bekal dunia dan akhirat. Tumbuh menjadi remaja, dewasa, manusia utuh dalam agamanya Allah. Itu yang pertama, akan mendapat naungan di hari kiamat. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya selalu digantungkan pada Allah, digantungkan pada masjid ya. Maksudnya ketika ada masalah, ada problem, ambil sholat, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, mengadu pada Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya selalu diadukan kepada Allah. Ini berarti selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, apalagi kalau tidak punya masalah. Yang ketiga adalah seseorang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi bertemannya karena agamanya Allah. Ketika pada suatu hari berpisah juga karena tugasnya Allah. Ini juga mendapat naungan di hari kiamat. Yang keempat adalah seseorang yang bisa menangis, bisa mengeluarkan air matanya karena takut pada Allah ketika dia sendiri. Merenungi hidupnya, merenungi perjalanan hidupnya, apa saja yang sudah dilakukan, banyak mana antara pahala dan dosa, kesalahan-kesalahan apa yang pernah dibuat, dan takut akan ancaman nerakanya Allah. Bisa menangis dalam kesendiriannya. Kebanyakan kan enggak, sendiri takut pada setan. Mestinya kan takut pada Allah. Takut sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Karena apa? Karena kan mati enggak kulonuwun, enggak permisi, enggak salam. Ya apa ya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah sampai, tidak bisa dimundurkan atau tidak bisa dimajukan. Jadi takut akan kematian ketika dia sendiri menangis, merenungi dirinya. Pernah seperti itu? Harus pernah teman-teman. Karena kita penuh ketidakberdayaan, karena kita papa, karena kita sangat membutuhkan Allah. Yang kelima adalah seseorang ketika dia sodakoh dengan tangan kanan, tangan kirinya enggak tahu. Maksudnya bukan sedekah tangan kanan, tangan kirinya diumpetin, bukan seperti itu. Tapi ketika kita sedekah enggak perlu woro-woro, ya, enggak perlu pengumuman. Itu loh masjid, siapa yang sedekah, kalau bukan saya enggak jadi masjid. Tak boleh seperti itu. Akan hilang, enggak jadi pahala. Ya. Intinya adalah sedekah nggak boleh dihitung-hitung, ya, nggak boleh dihitung-hitung seberapa banyak kita sedekah. Nanti Allah yang akan mengganti di hari kiamat. Yang keenam adalah seseorang yang takut pada Allah ketika dia berduaan saja dengan perempuan cantik atau perempuan dengan laki-laki gagah, ya, bisa menahan hawa nafsunya karena takut pada Allah. Karena kelemahan seorang laki-laki setelah Nabi Muhammad pergi diambil oleh Allah,
adalah perempuan. Cobaan yang paling besar dari seorang laki-laki adalah perempuan. Tapi orang ini bisa menahan hawa nafsunya ketika hanya berdua dengan seorang perempuan cantik. Bisa menahan hawa nafsunya. Wong malaikat ya tidak bisa ya. Pernah dengar cerita Harut Marut? Insya Allah saya akan cerita tentang Harut Marut, malaikat yang jadi manusia yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi ketika manusia bisa menahan hawa nafsu adalah manusia jempolan, manusia pilihan yang pantas meraih, mewaris surganya Allah. Yang ketujuh adalah imam yang adil, bertindak benar, bertindak jujur, ya, baik pada diri sendiri, keluarga sendiri, atau pada orang lain. Ya, mereka inilah yang mendapat naungan pada hari kiamat. Nah, mengenai imam yang adil, kadang ya sama orang bisa adil, tapi pada keluarga sendiri tidak bisa. Contohnya Nabi Muhammad pernah bersabda, seandainya saja anak saya Fatimah mencuri, pasti akan saya potong tangannya. Itu namanya imam yang adil. Bisa nggak bapak-bapak, para pria-pria menjadi imam yang adil? Adil dengan anak-anaknya, adil dengan istri-istrinya. Oh bisa dong. Teman-teman saya insya Allah bisa semua. Karena teman-teman saya adalah orang-orang yang paham. Kalaupun belum paham, insya Allah setelah melihat video saya akan selalu menjadi paham. Setiap hari menjadi setiap pahaman yang banyak. Maksud saya setiap menonton video saya menambah kepahaman. Ngomong kok susah sih, perut lapar kali ya. Gimana teman-teman? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.